You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Ada kesalahan serius, penjelasan Marc Marquez setelah crash dan gagal podium pada balapan utama. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menjelaskan lebih rinci terkait penyebab dia mengalami crash pada saat perebutan podium MotoGP Spanyol 2025. Kesalahan besar kedua yang dilakukan Marquez musim ini terjadi di sirkuit Jerez de la Frontera, Spanyol. Dalam upaya memburu kemenangan dan sedang bersaing sengit di posisi podium, juara dunia 8 kali itu justru gagal mengendalikan diri. Marquez mengalami crash pada balapan utama saat sesi baru berjalan 3 putaran. Dia mengalami low CD hingga terseret di area gravel tikungan 8. Kecelakaan ini menjadi yang kedua setelah dia juga crash di balapan utama YP Americas 2025 lalu. Bukan Marquez namanya bila mudah menyerah. Mengetahui motornya masih bisa dipacu, meski setengah hancur karena lecet di bagian sisi kiri, dia tetap bergabung ke rombongan. Setelah melorot ke posisi ke-22, Marquez masih berusaha keras untuk setidaknya pulang dengan tetap membawa poin. Misi mengincar 15 besar akhirnya berhasil hingga sejumlah pembalap yang gagal finish di depannya membuat posisinya tambah maju dan berakhir finish P12. Saya crash, hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi jika saya ingin berjuang untuk kejuaraan dunia, kata Marquez dikutip Bola Sport dari Motosan S. Ada satu perubahan teknis pada bagian motor Ducati Desmosedici EP miliknya yang kemungkinan jadi penyebab dia gagal memperhitungkan lebih matang saat melintasi titik tikungan. Sulit untuk dimengerti, ungkap Marquez yang masih agak bingung. Mungkin karena saya kurang memperhitungkan. Sebelumnya saya selalu berkendara sendiri, di depan, dan saya tidak memperhitungkan ketika saya berada di belakang dua pembalap. Sepertinya, aerodinamika pada motor telah berubah dan saya kurang mempertimbangkan hal itu saat melintasi tikungan 8. Tikungan di mana saya mengendarai dengan cepat sepanjang akhir pekan ini. Tandasnya. Pembalap berjuluk si semut dari Cervera itu menjelaskan bahwa dia merasa bahwa crash hari ini adalah kesalahan yang tak boleh diremehkan dan perlu dievaluasi. Itu adalah kesalahan serius, kata Marquez. Terutama karena tahun ini saya selalu berusaha untuk sangat tenangkan. Tapi sekarang sudah ada 2 kesalahan di hari Minggu, balapan utama. Dan jika saya mau berjuang untuk juara dunia dan bersaing kompetitif, maka seharusnya saya tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu, tegas dia. Selain dari salah kalkulasi dan perubahan pada motor, pembalap berusia 32 tahun itu juga menyebut bahwa masalah saat start sempat mengganggunya. Saya butuh waktu lama untuk memulai, tetapi akhirnya berhasil. Perangkat holeshot depan dan belakang juga baik-baik saja. Namun saya hanya memulai dengan buruk hari ini, jelas dia. Dan itu sedikit memengaruhi beberapa putaran pertama. Karena jika berjalan dengan baik, itulah tujuannya, melaju dan mengatur kecepatan saya. Karena pada faktanya, saya punya kecepatan yang baik untuk bersaing memperebutkan podium, ucap Marquez. Meskipun begitu, bos besar Ducati mengaku tetap kagum dengan aksi Marc Marquez. Bos besar Ducati, Gigi Dalinya mengungkapkan kekagumannya terhadap aksi heroik Marc Marquez di MotoGP Jerez 2025. Meskipun mengalami kecelakaan yang merusak bagian samping motornya, Marquez menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan tetap melanjutkan balapan dan berhasil finish di posisi ke-12. Dalinya menyoroti ketangguhan Marquez yang tidak menyerah meskipun dalam kondisi sulit. Keberaniannya untuk terus bersaing dan mempertahankan kecepatan yang kompetitif adalah bukti nyata dari karakter seorang juara, ujarnya. Menyelesaikan balapan di posisi ke-12 setelah mengalami kerusakan adalah pencapaian yang mengesankan. Dalinya mengapresiasi usaha Marquez yang tetap berjuang meskipun situasi tidak menguntungkan. Ia percaya bahwa pengalaman ini akan memberikan dampak positif bagi tim Ducati. Semangat dan ketahanan Marquez memberikan inspirasi bagi kami semua. Kami yakin bahwa pengalaman ini akan memperkuat tim dalam menghadapi balapan selanjutnya, tambah Dalinya. Aksi heroik Marquez di Jerez tidak hanya menunjukkan kemampuannya sebagai pembalap, tetapi juga menegaskan dedikasinya terhadap tim dan penggemar olahraga balap motor. Sementara itu, Marc Marquez digusur lagi dari puncak, Fabio Quartararo melonjak 6 besar.
Marc Marquez harus rela digusur adik sendiri dalam klasemen MotoGP 2025 setelah kemalangan di IP Spanyol. Sementara itu, Fabio Quartararo merangsek ke 6 besar setelah podium fantastis. Tahta Marc Marquez dalam rajai kejuaraan MotoGP 2025 kembali terguncang setelah nasib apes di sirkuit Jerez de la Frontera, Spanyol. Kedudukan pembalap Ducati Lenovo di puncak sekali lagi digusur adiknya, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing. Marquez kecil hari ini mampu memanfaatkan kesempatan untuk merengkuh kemenangan perdana di kelas Premier. Alex tampil dikdaya dalam mengasapi Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dalam perjuangannya start dari posisi keempat. Berkat kemenangan di Jerez, pembalap juara dunia 2 kali itu mampu mengoleksi 140 poin untuk merebut puncak klasemen. Dia unggul tipis 1 angka atas kakaknya yang harus rela turun ke peringkat 2 dengan 139 poin. Senang, sangat senang sekali, ungkap Alex Marquez usai balapan, dikutip Bola Sport dari Motosan S. Untuk mendapatkan kemenangan pertama di sini, itu adalah hal yang luar biasa, tak terlukiskan. Saya sekarang adalah orang paling bahagia di dunia, bahkan lebih bahagia daripada para warga Katalan, tandasnya bercanda. Berbanding terbalik dengan sang adik, hari-hari apes Marc Marquez masih terjadi di Jerez. Setelah kemarin rekor pole position beruntunnya dipatahkan Quartararo lalu didenda akibat insiden di pintu pit lane sebelum kualifikasi, dia lebih merana karena terjatuh sendiri. Pembalap Ducati Lenovo itu melakukan kesalahan di tikungan 8 pada lap ketiga hingga tergelincir ke area gravel. Marquez sempat mampu bangkit untuk bergabung kembali dalam rombongan, tetapi hanya bisa maksimal finish di P12. Keberhasilan Marc Marquez dalam meraih poin juga tidak lepas dari gagal finishnya beberapa pembalap di depannya. Sebut saja Jack Miller, Prima Pramac Yamaha, Joan Mir, Honda HRC Castrol, Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, dan Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing. Terkecuali Miller yang terpaksa mundur akibat masalah elektronik, 3 pembalap tersebut di atas semuanya juga mengalami crash. Sementara itu, Quartararo yang hari ini tampil tak kalah brilian, berhasil menambah pundi-pundi poin. Raihan runner-up membuat El Diablo mengantongi 50 poin dan naik 2 set trip ke posisi 6 besar. Capaian podium ini juga mengakhiri paceklik juara MotoGP 1 kali itu setelah kali terakhir naik podium 3 pada IP Indonesia 2023. Sementara itu, jatuhnya Marc Marquez jadi berkah buat Aleix Espargaro, intai motor Ducati untuk temukan kelemahan Honda. Pembalap penguji Honda, Aleix Espargaro, memanfaatkan kesempatan saat Marc Marquez terlempar ke barisan belakang karena terjatuh pada balapan utama MotoGP Spanyol 2025. Petaka Marc Marquez menjadi peluang bagi rivalnya saat MotoGP Spanyol berlangsung di sirkuit Jerez de la Frontera, Spanyol. Bukan sekadar untuk merebut posisi lebih bagus dari sang juara dunia 8 kali, melainkan juga untuk mengamati sehebat apa ketangguhan Marquez dalam memacu Ducati Desmosed di CEP. Hal itulah yang dilakukan Espargaro, yang turun dengan jatah wildcard pertamanya musim ini untuk tim Honda Racing Corporation, HRC. Memiliki peran sebagai pembalap penguji membuat insting rider berusia 35 tahun itu langsung aktif begitu mendapati ada Marquez di dekatnya. Marquez memang sempat merosot jauh setelah kecelakaan di tikungan 8. Pembalap Ducati Lenovo itu turun posisi dari sebelumnya di urutan ketiga menjadi terperosok ke posisi 22. Berada di barisan belakang membuat Marquez berusaha menyalip satu persatu pembalap untuk memperbaiki posisinya. Disinilah peluang didapatkan Espargaro. Selama berada di belakang Marquez, dia berupaya mengamati gerak-geriknya dan laju motor X ujung tombak Honda itu. Ya, itu yang sangat penting. Saya di sini untuk hal seperti itu, kata Aleix Espargaro dikutip Bola Sport dari Motosan S. Ketika saya melihat dia melewati saya berusaha mendorong keras pada satu putaran karena saya mau tahu bagaimana laju Ducati. Pengamatan Espargaro berbuah informasi penting untuk dibandingkan dengan Honda RC213V yang sedang berjuang kembali ke jati diri sebagai motor jagoan. Menurutnya, kelemahan utama motor pabrikan Asaka, Jepang itu muncul ketika motor itu digunakan untuk memasuki tikungan. Di sirkuit ini, kalau soal mesin, kami lebih dekat, jelas Espargaro. Di IP Qatar kemarin, Joan Mir bilang ke saya bahwa mereka jauh lebih menderita daripada di sini. Masalah utamanya bukan traksi, tetapi saat memasuki tikungan yang benar-benar sulit. Motor Ducati bisa berbelok lebih miring dan terlihat tidak ada getaran. Sedangkan kami sangat menderita di bagian itu, terutama untuk tikungan kiri, di sini tikungan 4, 7, dan 8 sangat sulit. Waktu yang hilang saat melintasi tikungan di sana sangat brutal,
kata Espargaro. Dengan telah mengamati dan membandingkan bagaimana perbedaan kedua motor, Fedba Espargaro akan sangat berguna bagi Honda. Kakak dari Pol Espargaro sebenarnya mampu finish ke-14 dan mendapatkan 2 poin pertamanya musim ini. Namun setelah peninjauan steward MotoGP, dia kedapatan melanggar aturan tekanan ban dan dikenai penalti hingga harus melorot ke posisi ke-17 dan batal membawa poin.